Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Program kelas LC01. Eh, ini sudah masuk minggu ke-12. Minggu depan adalah minggu terakhir. Pada minggu depan itu sudah masuk minggu ke-13 ya, terakhir. Tetapi kita ada tambah satu sesi pengganti GSLC pada saat BFest, Binus Festival ya. Diganti pada hari Jumat. Jadi hari Kamis depan saya umumkan lagi ya. Kamis depan kuliah terakhir, tetapi Jumatnya, besoknya, keesokan harinya, Jumat tanggal 19 ada kuliah tambahan Vicon ya, video conference via Zoom. Tidak di kelas ya, sekali lagi tidak di kelas via Zoom. Oke. Yang tambahan ya, pakai Zoom yuk. Link Zoomnya saya lagi pesan melalui SUTS, School of Computer Science untuk di plot ya. Baik, hari ini kita ini sudah ya. Kita masuk dengan topik baru yaitu kombinasi linier ya. Hari ini agak padat ya, kombinasi linier. Eh, apakah vektor ABC bebas atau tidak bebas linier? Basis vektor ABC apakah merupakan basis? Terakhir nilai eigen dan vektor eigen. Tapi masih ada lagi, minggu depan kita masuk dengan transformasi linier ya. Transformasi linier itu refleksi terhadap, jadi transformasinya terjadi pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap titik pangkal O 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, kemudian ada rotasi ya. Itu masuk materi tahun yang lalu sama ya. Saya lihat juga di apa, di silabusnya tetap. Baik, kombinasi linier definisinya adalah vektor C merupakan kombinasi linier dari vektor A dan B jika lambda 1 dan lambda 2 itu ada ya, sehingga terjadi hubungannya atau relasinya vektor C merupakan kombinasi linier dari vektor A dan B. Itu vektor C dapat dibentuk sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B. Sekian kalinya itu adalah lambda 1 dan lambda 2. Mungkin ada buku lain menggunakan alfa beta. Kalau dia alfa beta agak terbatas ya. Hanya dua vektor. Kalau tiga masih bisa. Apakah vektor D merupakan kombinasi linear dari vektor A, B, dan C? Jadi terbentuk dari, jadi bisa aja vektor D itu dibentuk kalau sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B tambah sekian kali vektor C. Kalau empat vektor. Jadi ada empat vektor, salah satu vektornya dapat dibentuk dari tiga vektor lainnya. Jelas? Kalau yang dasar awalnya tiga vektor, salah satu vektornya vektor C, apakah merupakan kombinasinya dari vektor A dan B? Dia harus memenuhi semua persamaan yang ada. Jika ada salah satu Jika ada salah satu persamaannya tidak terpenuhi, maka gagal. Jadi vektor C bukan merupakan kombinasi linier dari vektor A dan B. Jelas ya? Itu kalau tiga vektor. Kalau empat vektor, apakah vektor D merupakan kombinasi linier dari vektor A, B, dan C? Maka terbentuk seperti yang saya tulis ini. Ya, ini. Kalau empat vektor ini, apakah vektor D merupakan kombinasi linier dari vektor A, sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B tambah sekian kali vektor C. Maka secara umum kita menggunakan lambda 1, lambda 2, lambda 3. Jelas? Seperti parameter ya. Seperti parameter itu. Nanti kayak proyeksi yang gitu ya. Bukan proyeksi.
terbentuk sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B tambah sekian kali vektor C. Apa maksudnya? Misalnya terjadi vektor D ini dapat dibentuk 2 kali vektor A tambah 1 kali vektor B tambah 3 kali vektor C. Misalnya. Itu maksudnya sekian kali itu berupa bilangan. Ya, tapi lambda 1, lambda 2, lambda 3 tidak boleh semuanya nol. Salah satu harus minimal satu tidak nol. Paham maksudnya? Misalnya lambda 1 nol, lambda 2 nol, lambda 3 tidak nol. Berarti vektor D adalah lambda 3 kali vektor C. Karena lambda 1 dan 2-nya sama dengan nol. Jelas maksudnya? Ya. Oke. Artinya dalam penyelesaian suatu soal, lambda 1 dan lambda 2 harus memenuhi seluruh persamaan yang ada. Harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, bukan merupakan kombinasi linear. Contoh, saya lihat. Diketahui vektor ya, diketahui vektor di ruang 5 dimensi. 5 dimensi itu artinya elemennya ada 5. Jelas maksudnya? Kalau manusia kenalnya berapa dimensi? Kalau kita manusia kan, mengenalnya berapa dimensi? Bidang datar 2 dimensi, ruangan nih 3 dimensi. 4 dimensi apa? Waktu, betul. Jadi tambah satu lagi waktu. Jadi di samping 3 dimensi ada tambah satu lagi dimensi waktu, ya. Itu maksudnya. Jadi secara vektor bisa n dimensi ya, 100 dimensi bisa. Tidak ada masalahnya. Oke, diketahui vektor di ruang 5 dimensi. Vektor A elemennya 3, 2, 1, min 1, 4. Vektor B 1, 2, min 3, min 2, 4. Ya. Vektor C 11, 10, min 3, min 7, 20. Apakah vektor C merupakan kombinasi linear dari vektor A dan B? Maksudnya dengan kata lain, apakah vektor C ini dapat dibentuk sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B tambah sekian, ya, cuma itu ya, sampai B ya. Ya, halo, pengertiannya, jadi solusinya sini. Apa artinya itu? Apakah vektor C merupakan kombinasi linear? Ya, merupakan kombinasi linear dari vektor A dan B, ya. Itu artinya vektor C itu dapat dibentuk sekian kali vektor A, sekian kalinya lambda 1 ya, yang pertama, berikutnya sekian kalinya lambda 2 dari vektor B. Kalau 3 vektor, ya. Paham maksudnya? Halo? Nah, kemudian vektor C-nya kita salin. Kalau kita salin seperti 5 dimensi ini, kepanjangan, nggak cukup lebaran kertasnya, nak. Maka ditulislah vektor itu kan bisa ditulis dalam matrik kolom. Paham? Bisa ditulis dalam bentuk matrik kolom. Jadi vektor A bisa ditulis 3, 2, 1, min 1, 4-nya dalam matrik kolom. Jadi tulis. Nah, ini berarti C-nya yang kita mau. Berarti C-nya sudah tahu kan? C, C-nya tahu 11 berapa? 11, 10, min 3, min 7, 20 ya. 11, 10, min 3, min 7, 20. Dalam matrik kolom. Jelas? Sama dengan lambda 1 kali vektor A. Vektor A juga kita tulis dalam matrik kolom 3, 2, 1, min 1, 4. Ya. 3, 2, 1, min 1, 4. Ditambah dengan lambda 2 itu sekian kalinya maksudnya. Dikali vektor B. Vektor B, kita lihat sini. 1, 2, min 3, min 2, 4. 1, 2, min 3, min 2, 4.
Nah, di sini terjadi berapa persamaan nih? Kalau di garis itu maksudnya ada berapa persamaan? 5 persamaan, ya kan? Oh ya. Terjadi 5 persamaan. Apa tuh? Ya, jadi jadilah 11 sama dengan lambda 1 kali 3, yaitu 3 lambda 1, ditambah lambda 2 kali 1. Ya, 1 kali lambda 2. Ya, 1 naik tulis. Persamaan keduanya 10 sama dengan unsur di C ya. Lambda 1 kali 2, 2 lambda 1 tambah lambda 2 kali 2, 2 lambda 2. Persamaan ketiga min 3 sama dengan lambda 1 kali 1, lambda 1 ditambah lambda 2 kali min 3, min 3 lambda 2. Ya nak? Persamaan keempat min 7 sama dengan min 1 kali lambda 1, min lambda 1 ditambah lambda 2 kali min 2. Jadi min 2 lambda 2. Persamaan kelima 20 sama dengan lambda 1 kali 4, 4 lambda 1 ditambah lambda 2 kali 4, 4 lambda 2. Jelas sampai sini? Jadi sini ada terjadi 5 persamaan. Jelas sampai sini? Kemudian kita ambil misalnya persamaan 1 dan 2, boleh ya? Misalnya kita ambil persamaan 1 dan atau kita lihat ada yang kira-kira yang cepat carinya mana? Halo. Sama, itu sama jadi identik. Coba apabila persamaan kelima dibagi 2 persis sama dengan persamaan kedua, itu nah. Ya. Ya dikurangi 0, 0, 0 semua enggak ada ya. Berarti itu jadi kelipatannya. Jadi persamaan kelima dibagi 2 sama persis dengan persamaan kedua. Ini berarti ini sama ya. Ya nah. Jadi kita ambil persamaan ketiga 4 nih, kalau kita jumlahkan lambda satunya hilang kan. Jadi kita ambil min 3 sama dengan lambda 1 kurang 3 lambda 2. Persamaan keempat apa? Halo? Min 7 sama dengan min lambda 1 min 2 lambda 2. Kalau ini kita jumlahkan, apa yang terjadi? Lambda satunya saling meniadakan 0 ya. Jadi min 3 dijumlah ya. Min 3 tambah 7 adalah min 10. Min 3 lambda 2 tambah min 2 lambda 2 adalah min 5 lambda 2. Berapakah lambda 2? Min 10 dibagi min 5. Hasilnya 2. Ya. Berapa lambda 1? Pilih salah satunya. Misalnya Anda pilih yang atasnya, berarti min 3 sama dengan lambda 1 kurang 3 lambda 2. Nah, lambda 2 udah tahu ya. Jadi min 3 adalah lambda 1 dikurang 3 kali lambda 2-nya 2. Jadi min 3 sama dengan lambda 1 kurang 6. Min 6 pindahkan ke kiri. Plus. Enak. Sehingga kita dapat lambda 1 berapa? 6 kurang 3 adalah 3. Jelas maksudnya? Halo? Jadi lambda 2-nya bernilai 2. Lambda 1-nya menilai 3. Sudah paham? Nah, kemudian persamaan yang belum dipakai harus diperiksa kebenarannya. Persamaan yang belum dipakai persamaan 1, 2, dan 5. Ya, kita periksa ya. Artinya kita periksa apakah dia memenuhi syarat. Jika salah satu persamaan tidak terpenuhi, maka veto C bukan ya. Jadi ini yang diperiksa ini kan sebenarnya. Apakah veto C merupakan kombinasi linier dari veto A dan B? Jadi kalau ada satu persamaan yang tidak terpenuhi, veto C bukan merupakan kombinasi linier dari veto A dan B. Ya. Maka kita periksa. Ya, ini kalau ada mau kasih persamaan utamanya apa?
Yang belum diperiksa adalah 11 sama dengan 3 lambda 1 tambah lambda 2. Kita periksa ya. Persamaan pertama, min 3 sama dengan lambda 1 dikurang 3 lambda 2. Nah, kita sudah tahu lambda 1 berapa tadi? 3. Lambda 2 berapa? 2. 3, 2 ya. Nah, 1, 3. Lambda 2, 2. Kita besokkan. Lambda 1-nya 3. Lambda 2-nya 2. Berapa? Min 3 adalah 3. Min 3 kali 2 berapa? 6. Min 3 sama dengan 3 kurang min 6. Min 3. Min 3 sama min 3. Memenuhi. M itu artinya memenuhi. Enak. Berarti aman. Betul. Kita lagi periksa lagi persamaan yang belum dipakai. Yang tidak ada stabilo ini. Persamaan kedua. 10 tambah 2. 10 sama dengan 2 lambda 1 tambah 2 lambda 2. 10 sama dengan 2 lambda 1 tambah 2 lambda 2. 10 sama dengan 2 kali lambda 1-nya berapa tadi? 3. Lambda 2-nya berapa? 2 ya. Jadi lambda 1-nya 3, lambda 2-nya 2. Apakah 10 sama dengan 2 kali 3, 6 tambah 2 kali 2, 4? Apakah 10 sama dengan 10? Memenuhi. Aman. Persamaan apa lagi yang belum dipakai? Persamaan kelima pasti sebetulnya sama ya. Dengan persamaan kedua. Tidak apa-apa, saya coba. Persamaan kelima apa tadi? 20 sama dengan 4 lambda 1 tambah 4 lambda 2. Apakah 20 sama dengan 4 kali lambda 1 nilainya 3, lambda 2 nilainya 2. Nah, apakah 20 sama dengan 4 kali 3, 12, 4 kali 2, 8? Apakah 20 sama dengan 12 tambah 8? Ya, memenuhi. Aman. Berarti terpenuhi semua kan? Karena terpenuhi semua, maka Anda jawab. Jadi, veto C, ya, veto C merupakan, ya, veto C merupakan kombinasi, ya, kombinasi linier, ya, merupakan kombinasi linier dari vektor A dan vektor B. Jelas? Maka hubungan yang tadi yang di atas yang mana tadi? Ini. Vetor C dengan lambda 1 kali vektor A tambah lambda 2 kali B ini boleh ditulis. Karena ya, vektor C-nya adalah tadi sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B. Nah, ya kan? Halo? Yang ini. Nah, ini boleh diganti. Yang kita ganti apa? Lambda 1 dan lambda 2-nya kita ganti. Jadi C1 sama dengan apa? Lambda 1-nya berapa tadi? 3. Lambda 2-nya 2 ya. 3 kali vektor A tambah 2 kali vektor B. Ini yang terjadi hubungannya. Ya. Kalau ini kombinasi linier boleh ditulis. Kalau bukan merupakan kombinasi linier tidak boleh ditulis. Gagal gitu ya, gagal. Jelas sampai sini? Tidak terjadi bahwa T itu tidak dapat dibentuk dari vektor A dan B. Ketemu tapi tidak memenuhi, ya betul. Ada persamaan yang tidak terpenuhi. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Jadi boleh ditulis kalau ya, ini boleh ditulis kalau ini merupakan kombinasi linier. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Kita ambil soalnya pada catat cepat ya di copy aja ya. Nah, ini. Copy masuk ke sini. Salah. Tekan. Oke, kita lihat. Yang kedua, ini contoh yang gagal. Yang gagal nanti ada. Waktu Anda ini kasih pendek sekali ya. Ini udah
agak terlambat nih. Diketahui vetor di ruang 4 dimensi, Anda lihat kan, vetor A, B, C. Apakah vetor C merupakan kombinasi linear dari vetor A dan B? Nah, kita tulis ini kan solusinya apa? Ya tulis apakah vetor C itu dibentuk dari sekian kali vetor A tambah sekian kali vetor B. Sekian kali itu lambda 1 dan lambda 2 ya. Nah, termasuk vetor C-nya berapa? 3, 2, 4, 5 ya. 3, 2, 4, 5. Ini vetor C. Lambda 1 kali vetor A. Vetor A-nya berapa? Halo? 3, 2. Oh, salah tulis ya. Vetor C-nya bukan vetor C-nya 16, 10, 2, 2, 1 ya. Ya, vetor C itu kita tulis vetor A-nya tadi ya. Vetor C-nya adalah 16, 10 ya, 16, 10, 2, 2, 1. Nah, vetor A-nya tadi itu yang 3, 2, 4, 5 ya. 3, 2, 4, 5. Ditambah lambda 2 kali vetor B. Vetor B berapa? 2, 1, 3, 4 ya. 2, 1, 3, min 4. Nah, ini terjadi berapa persamaan ini? Halo, 4 ya. Kan 4 dimensi tadi ya. 4. Jadi berarti 16 ya. 16 sama dengan apa? Atau di sini itu tuh ya. Ini jadinya 16 sama dengan lambda 1 kali 3. 3 lambda 1 ditambah lambda 2 kali 2. 2 lambda 2. Kemudian persamaan kedua 10 sama dengan lambda 1 kali 2. 2 lambda 1 tambah lambda 2 kali 1. 1 lambda 2. 1 tidak tulis ya. Lambda 2. Persamaan ketiga 22 sama dengan lambda 1 kali 4. 4 lambda 1 lambda 2 kali 3 tambah 3 lambda 2. Persamaan terakhir kali 4. 1 sama dengan lambda 1 kali 5. 5 lambda 1 ditambah lambda 2 kali min 4. Min 4 lambda 2. Nah, persamaan ini kita periksa kebenarannya. Kita cari dulu. Kita cari dulu misalnya kita kasih nama ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 1, persamaan 2 boleh gitu ya. Persamaan 3, persamaan 4. Yang Anda mau ambil mana? Kalau tidak ada boleh persamaan 1 apa? Persamaan 2 apa? Enak. Persamaan 1 apa? Persamaan 1 adalah 16 sama dengan 3 lambda 1 tambah 2 lambda 2. Persamaan 2 10 sama dengan 2 lambda 1 tambah lambda 2. Jadi kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Ya nak? Oke? Nah, yang kita samakan apa nih? Halo? Yang kita sama. Yang mau dihilangkan apa? Misalnya lambda 2. Kalau lambda 2 berarti kalau yang mau dihilangkan lambda 2, maka ini dikali berapa? 1 ini kali 2 nak? Nah, ya kali. Kali 1, salin saja. Ya nak? Salin. Kemudian dikali 2. 2 kali 10, 20. 2 kali 2 lambda 1, 4 lambda 1. 2 kali lambda 2, 2 lambda 2. Supaya lambda 2-nya hilang, diapakan? Dikurangi. Enak. Sehingga terjadi 16 kurang 20 berapa? Min 4. 3 lambda 1 dikurang 4 lambda 1 min lambda 1. Ini 0. Enak. Ini pindahnya deh. Lambda 1 ya. Min lambda 1 pindah ke kiri plus. Min 4 pindah ke kanan plus. Jadi lambda 1-nya berapa? 4. Enak. Berapa lambda 2-nya?
Ya, boleh pilih persamaan satu atau dua. Misalnya Anda pilih persamaan kedua, boleh. Persamaan kedua, boleh 10 adalah 2 lambda satu tambah lambda 2. 10 adalah 2 kali lambda satu yang 4. Jadi 10 dikurang 2 kali 4 berapa? 8 dipindahkan ke kiri. Sehingga lambda 2 berapa? 10 kali 8 berapa? 2. Jadi nilai lambda satunya 4, lambda 2-nya 2. Kemudian nilai lambda 1 dan 4 1 dan 2-nya ini, lambda 1 dan lambda 2 ini dimasukkan ke persamaan yang belum dipakai. Persamaan apa yang belum dipakai? Persamaan 3 dan 4, betul enggak? Nah, kita periksa. Karena persamaan 1 2 inilah memperoleh lambda 1 dan lambda 2. Persamaan ketiga apa tuh? Persamaan ketiga adalah 22 sama dengan 4 lambda 1 ditambah 3 lambda 2. Kita sudah peroleh lambda satunya 4, lambda 2-nya 2. Kalau masuk sini. Apakah 22 sama dengan 4 kali lambda satunya 4 tambah 3 kali lambda 2-nya 2 ya, lambda 2 2. Apakah 22 adalah 4 kali 4 16, 3 kali 2 6. Apakah 22 sama dengan 22? Memenuhi. Aman, ya kan? Persamaan yang belum dipakai satu lagi, persamaan yang keempat. Yang keempat, ya, apa itu? Yang keempat. 1 sama dengan 5 lambda 1 dikurang 4 lambda 2. Apakah 1 dengan 5 kali lambda satunya 4 tadi ya? 4 kali min 4 kali lambda 2-nya 2 ya. Lambda 1 4, lambda 2 2. Apakah 1 dengan 5 kali 4 20 min 4 kali 2 8? Apakah 1 sama dengan 20 kurang 8 berapa? 12. Apakah 1 sama dengan 12? Tidak sama. Ini tidak mungkin, ya kan? 1 sama dengan 2 atau tidak memenuhi ya boleh. M memenuhi, TM tidak memenuhi. Maka gagal kan? Karena ini gagal, maka Anda jawab veto C bukan. Ya, veto C bukan merupakan. Jadi kalimatnya sama tinggal kata bukannya ya kan. Veto C bukan merupakan kombinasi linier ya, kombinasi linier dari vektor A dan vektor B. Ya, bukan merupakan kombinasi linier. Jelas sampai sini? Dan tidak boleh ditulis vektor C sekian kali vektor A. Tidak boleh ditulis. Karena gagal kan? Itu boleh ditulis kalau dia memenuhi. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo, Man. Oke. Kemudian eh, selesai ya. Komunikasinya selesai. Sekarang kita masuk dengan mungkin ada soal latihannya ya. Nanti. Eh, topik berikutnya veto A, B, dan C bebas linear. Bukan tuh kereta apa gerobak. Lihat aja lihat saya. Bebas linear. Veto A, B, C, veto A, B, dan C bebas linear. Kata bebas linear itu artinya tidak bergantung linear. Enak. Bebas linear. Kata bebas linear sama enggak? Tidak bergantung linear. Tidak bergantung linear. Bebas linear, tidak bergantung linear. Kalau bergantung linear kan terikat. Enak. Kemudian ada veto A, B, dan C. Veto C tidak bebas linear. Nah, kalau tidak bebas linear, ya, tidak bebas linear, tidak bebas linear itu sama enggak dengan kata bergantung linear.
Bergantung linier kan terikat. Tidak bergantung linier tidak terikat. Tidak terikat artinya bebas. Paham kan? Bebas itu vektornya tidak dapat dibuat satu dengan yang lain. Nah, ya, tidak berpotongan, tidak maksudnya bersilangan, tapi tidak ini. Tidak dapat dibentuk, itu jawabannya. Jadi itu begini. Ya, ya, tidak. Nah, itu artinya. Itu artinya bebas linier. Artinya yang satu, salah satunya tidak dapat dibentuk dari yang lain, ya. Jadi bebas. Nah, ini kalau terjadi bebas linier atau tidak bebas linier ini, formula yang kita pakai adalah sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B tambah sekian kali vektor C itu sama dengan vektor 0. Kan vektor tambah vektor tambah vektor vektor kan. Jangan 0, 0 skalar ya, vektor 0. Jadi ini adalah baik yang bebas linier maupun yang tidak bebas linier. Ya. Formula ini yang kita pakai ya. Definisinya. Ini saya copy aja lebih cepat ya. Nah, ini definisinya. Sekalian copy. Apa definisinya? Vektor A, B, dan C disebut tidak bebas linier atau bergantung linier jika lambda 1, lambda 2, dan lambda 3-nya yang tidak semuanya 0. Kalau semuanya 0-nya kan tidak terikat ya dong. Ya enggak? Paham nggak maksudnya? Semuanya 0 dan memang aslinya vektor 0, ya kan? Makanya maksudnya sini jika lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 yang tidak semuanya 0, mungkin minimal satu yang tidak 0. Misal lambda 1 0, lambda 2 0, lambda 3 tidak 0. Kalau semuanya 0, kan aslinya vektor 0 gitu. Memenuhi syarat kan? Berarti ini bebas linier. Nanti ada pakai matriks, ada dua cara ya. Ada. Oke. Jadi sehingga hubungan tadi itu yang sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B tambah sekian kali vektor T yang apa? Lambda 1 kali vektor A tambah lambda 2 kali vektor B tambah lambda 3 kali vektor C sama dengan vektor 0. Jelas ya? Ini yang dipakai. Oke. Kemudian yang berikutnya nah, berikutnya ini. Kapan Anda tahu vektor A, B, dan C itu bebas linier dan tidak bebas linier? Kita lebih gampang pakai bebas linier dan tidak bebas linier ya. Betul nggak? Oke. Vektor A, B, dan C. Ya. Vektor A, B, dan C bebas linier. Mungkin saya pakai yang bulatnya putih itu. Nampak kan nih? Nampak nggak? Halo. Vektor A, B, dan C bebas linier. Jika terjadi apa? Nilai lambda 1, 2, lambda 3-nya semuanya serba 0. Paham maksudnya? Lambda 1 sama dengan lambda 2, sama dengan lambda 3, sama dengan 0. Mempunyai solusi trivial. Masih ingat matriks? Ya. SPR homogen. Ya. Kapan dia mempunyai solusi trivial? Jika X1 sama dengan X2, sama dengan X3, sama dengan 0. Itu mempunyai solusi trivial. Mempunyai solusi
trivial, maka dia disebut veto A, B, dan C bebas linier. Kata maaf, hitam. Bebas linier. Bebas. Ya, nak? Ya. Bebas linier. Nah, kapan veto A, B, C tidak bebas linier? Terjadi seperti SPR homogen juga yang lambdanya terikat, yaitu lambda 1 2 kali lambda 3, lambda 2 ini contohnya ya. Dan enggak selalu angka ini. Lambda 1 sekian lambda 3, lambda 2 sekian kali lambda 3, dan lambda 3 dengan lambda 3. Betul enggak? Ini mempunyai solusi non trivial. Ini mirip dengan SPR homogen, betul enggak? Halo, jika X1-nya 3X2, jika X1-nya 3X3, X2-nya 5X2, 3, X3 setengah X3, ya kan? Maka dia mempunyai banyak solusi atau mempunyai solusi non trivial. Nah, ada lagi. Kalau matriknya itu jadi matrik persegi, matrik persegi itu apa? Matrik bujur sangkar, maka matrik ini SPR homogen nih. Ini SPR homogen nih. Matrik A kali matrik variabel X sama dengan matrik kolom 0. Ya, enggak? A kali X dengan 0. Ya, berarti matrik koefisien A tujuh sangkar kali matrik variabel X sama dengan matrik kolom 0. Jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Kalau determinan A yang tidak sama dengan 0 itu mempunyai apa namanya? Matrik singular itu sama dengan 0. Ya, matrik non singular ya. Matrik non singular ya. Matrik A tidak sama dengan 0 adalah matrik non singular, makanya mempunyai inverse. Kan? Ya. Nah, ini veto ABC bebas linier. Tetapi kalau determinan A-nya sama dengan 0 itu atau merupakan matrik singular, veto AB dan C tidak bebas linier. Kita bisa lihat ya. Tapi ini kalau matrik A-nya berbentuk bujur sangkar atau persegi. Kalau tidak bujur sangkar, ya pakai cara yang di atas tadi. Mencari nilai lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya. Kalau yang punya solusi trivial, dia bebas linier. Udah. Kalau mempunyai solusi non trivial, tidak bebas linier. Sudah jelas? Halo? Udah ngerti ini? Nggak ngerti? Halo, yang lain ngerti enggak? Saya rasa ujian bisa seperti yang kemarin waktu ujian nomor 1 itu kan tidak solusi tunggal, itu SPR homogen. Anda lihat kan jawabannya apa? Terjadi misalnya X1 adalah sekian X3 tambah bilangan. Ada kan? X2 begitu juga. X3 sama X3 kan? Itu mempunyai solusi non trivial. Itu masih banyak yang salah. Ada yang jawabnya nol semua. Trivial salah ya. Jelas ya? Itu contoh yang tidak mempunyai solusi tunggal sebetulnya itu. Ya. Oke ya. Jadi di samping ada dari segi lambda 1 dan 2 dan 3 yang apakah mempunyai solusi trivial atau non trivial, juga jika matriknya bujur sangkar, maka dilihat determinannya. Kalau determinannya tidak sama dengan 0 atau aku sebut matriks non singular, ya nah, maka veto ABC bebas linier. Tapi kalau determinan A-nya sama dengan 0, maka veto ABC tidak bebas linier. Alright? Jelas sampai sini? Halo? Nah, kita masuk contoh. Contohnya mulai yang 2 vektor dulu ya. Ini mungkin saya kecilin soalnya tulisannya jadi besar. Oke. Contoh.
Yang pertama, diketahui. Ya, diketahui vektor A adalah 1,3 dan vektor B adalah 3,9. Pertanyaannya, apakah apakah vektor A dan vektor B bebas linear atau tidak bebas linear? Bebas linear atau tidak bebas linear? Halo? Kalau dua vektor bisa namanya selayang panjang. Selayang pandang. Sekilas. Selayang tahu ya. Selayang pandang. Kita pandang sekilas gitu. Coba Anda lihat. Apakah vektor B dapat dibentuk dari vektor A? Tuh Anda lihat. Halo. Apakah vektor B ini kalau dikeluarkan 39-nya di perkalian skala dengan matrik 3 dikali 1,3 itu enggak? Dan 1,3 adalah vektor A, ya enggak? Berarti vektor B ini adalah 3 kali vektor A. Kalau dia dapat dibentuk vektor B itu adalah 3 kali vektor A, itu kan terikat. Masih ingat enggak batu Anda belajar yang persamaan garis? Dua vektor segaris dan searah, maka vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Ada kan? Ya, Berarti ini modelnya itu vektor B ini adalah sekian kali vektor A, 3 kali vektor A. Kalau ini Anda lihat bisa dibentuk demikian, maka dia terikat. Kalau dia terikat, apakah dia bebas linear? Tidak bebas linear. Ya, sudah jawab ya. Ini berarti vektor. Ya, berarti dari sini Anda bisa menentukan vektor A dan vektor B tidak bebas linear. Berjelas? Halo, vektor A dan B tidak bebas linear. Selayang pandang, sekilas. Ya. Kita periksa dengan dua teori tadi yang sebelum ini kita periksa. Oke, kita periksa. Ya, kita periksa pertama, kalau dia bebas atau tidak bebas linear, selalu rumus yang dipakai apa? Halo? Selalu dipakai apa? Lambda 1 kali vektor A tambah lambda 2 kali vektor B sama dengan vektor 0. Enak? ya. Lambda satunya berapa? Lambda satunya 1,3 dalam bentuk matrik kolom. Ya, A-nya lambda 1 kali vektor A, sorry. Ya, kali matrik A dalam bentuk matrik kolom ditambah lambda 2 kali vektor B dalam matrik kolom 9 sama dengan matrik kolom 0. Ini menjadi berapa? Berapa persamaan? 2 persamaan, yaitu apa? Halo? Lambda 1 kali 1 tambah lambda 2 kali 3, 3 lambda 2 sama dengan 0. Persamaan kedua, lambda 1 kali 3, 3 lambda 1 tambah lambda 2 kali 9, 9 lambda 2 sama dengan 0. Ya. Apa yang terjadi sini Anda lihat? Jangan eliminasi, jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya kan? Apabila persamaan kedua saya bagi dengan 3, apa yang terjadi? Ya, lambda 1 tambah 3 lambda 2 sama dengan 0. Berarti persamaan pertama identik dengan persamaan kedua, betul enggak? Ya. Identik kan dia?
Jadi kelipatan gitu kan. Berarti di sini bisa kita cari apa? Lambda 1 berapa? Min 3 lambda 2. Di sini apa? Sama juga. Lambda 1 berapa? Min 3 lambda 2. Sama enggak? Halo? Pak. Sama enggak? Lambda satunya min 3 lambda 2 sama kan? Nah, apa kesimpulan Anda? Sini. Kesimpulannya apa? Kita dengan Ya, kesimpulannya. Ini cara keduanya ya. Kesimpulannya apa? Lambda 1 berapa? Lambda 2 berapa? Lambda 1 kita dapat berapa? Min 3 lambda 2. Lambda 2 apa? Ya lambda 2. Ya enggak? Berarti ini mempunyai banyak jawab enggak nih? Kalau terjadi gini, mempunyai banyak jawab atau mempunyai solusi non trivial, ya nah. Ini artinya mempunyai apa? Solusi non trivial. Akibatnya apa? Vektor A dan B apa? Terikat kan? Kan terikat tuh ya. Lambda satunya sama lambda duanya terikat. Kalau semuanya nol tidak terikat namanya. Bebas linear. Ini berarti tidak bebas linear. Sesuai yang tadi kan tidak bebas linear. Mengapa tidak bebas linear? Karena terjadi banyak apa? Solusi non trivial artinya apa? Mempunyai banyak jawab. Ya nak? Itu A dan B tidak bebas linear. Yang atas tadi selain pandang, halo halo, selain pandang apa? Tidak bebas linear. Betul nggak? Kan tidak bebas linear. Ada tiga cara kan di sini. Cara pertama sekilas atau selayang pandang. Cara kedua pakai lambda 1 kali vektor A tambah lambda 2 kali vektor B dengan vektor 0. Cara ketiga, karena bujur sangkar kita bisa buat apa hitung determinannya. Ayo, kita hitung. Ini berarti ini cara ke sorry. Ini cara pertama tadi ini cara pertama ya. Ini cara pertama, ini cara kedua. Nah, berikutnya adalah cara ketiga. Cara ketiga, kita lihat yang tadi itu ini persamaannya. Persamaannya ini kita salin. Apa nih? Halo? Persamaan apa tadi? Lambda 1 tambah 3 lambda 2 sama dengan 0. Sama satu lagi? 3 lambda 1. Ya enggak? Setelah tambah 9 lambda 2 sama dengan 0. Halo? Ini ubah jadi persamaan matrik. Halo? pasti. Persamaan matriknya apa? Koefisiennya lambda 1 dan lambda 2 nya 1, 3, 3, 9. Sini apa? Lambda 1, lambda 2. Sini 0, 0. Ini matrik koefisien A, matrik variabel, matrik kolom 0. Hitung determinan A-nya. Berapa determinan A-nya? Halo? 1, 3, 3, 9. Berapa nih? Hasil kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Berapa? 1 kali 9 dikurang 3 kali 3. Hasilnya 9 kurang 9, 0. Ketentuannya tadi apa? Jika determinan A-nya sama dengan 0, apa jawabnya? Tidak, bebas, linear. Ya kan? Halo? Kalau determinan A-nya 0, tidak bebas linear. Berarti jawabannya sama semua kan? Akibatnya vektor A dan vektor B tidak bebas linear. Ya. Jelas sampai sini? Tidak bebas linear ya. Tidak bebas linear. Tiga cara. Mengapa tiga cara? Karena dua bisa sekilas atau selain pandang. Kalau tiga persamaan tidak bisa. Hanya dua, yaitu cara kedua ketiga yang bisa. Selain pandang tidak bisa. Jelas ya? Sampai sini jelas? Oke. Kalau sudah, cara contoh kedua, kita lihat. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya.
Ini agak khawatir saya di transformasi linear ya. Bukan susahnya, waktunya yang tidak cukup ya. Waktunya. Itu pun saya mau tambah, mungkin tidak cukup juga. Jadi nanti di rapat dosen akan, mungkin dari kelas yang lain juga kami akan bicarakan materinya. Kalau sampai full semua, waktunya tidak cukup. Nah, kalau dikeluarkan seperti itu, ya hancur Anda. Nilai yang dihancur. Oke? Sekarang yang kedua. Diketahui ya, diketahui vektor A adalah 1,3, vektor B diketahui 2,1. Nah, tanya, apakah, sama pertanyaannya, apakah vektor A dan vektor B bebas linear atau tidak bebas linear? Ya, bebas linear atau tidak bebas linear. Oke ya. Yang pertama, selayang pandang. Coba, sekilas. Coba Anda lihat, kalau misalnya B itu 2,1, A. Coba cari 2 kali vektor A berapa? Halo? 2 kali 1,3 berapa? 2,6. Sedang ini 2,1. Apa sama? Berarti apa sini? Berarti vektor B tidak sama dengan 2 kali vektor A. Betul enggak? Nah, sama kan? Kalau tidak sama itu artinya tidak dapat dibentuk. Ya enggak? Bahwa vektor B tidak dapat dibentuk sekian kali vektor A. Betul enggak? Kalau tidak dapat dibentuk, tidak terikat. Tidak terikat artinya B bebas atau ya bebas linear. Maka sini jawabannya vektor A dan vektor B bebas linear. Paham maksudnya? Halo? Karena ini tidak dapat dibentuk dari vektor B tidak dapat dibentuk sekian kali vektor A, maka vektor A dan B bebas linear, tidak terikat. Ya, jelas? Kalau dapat dibentuk terikat, seperti tadi kan vektor B 3 kali vektor A tadi kan. Nah, cara kedua kita gunakan yang apa? Sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B sama dengan vektor 0. Nah, lambda 1 kali vektor A-nya 1,3. Vektor A-nya 1,3 tambah lambda 2 kali vektor B-nya 2,1 sama dengan matriks kolom 0. Jadi ini terjadi berapa persamaan? Halo. 2 persamaan, benar. Jadi lambda 1 tambah lambda 2 kali 2. 2 lambda 2 sama dengan 0. Sama yang kedua, lambda 1 kali 3. 3 lambda 1. Lambda 2 kali 1. Lambda 2 sama dengan 0. Nah, dari 2 persamaan ini, kalau kita hilangkan salah satu, yaitu apa? Halo? Ini kali 1, ini kali 2 nak? Ya. Supaya lambda 2-nya ini bisa hilang ya nak? Nah, caranya ini kali 1. Lambda 1 tambah 2 lambda 2 sama dengan 0. Kali 2, awas. 2 ke 3, 6. Lambda 1 tambah 2 lambda 2 sama dengan 0. Supaya 2 lambda 1-nya hilang, diapakan? Dikurangi. 1 lambda 1 kurang 6 berapa?
Lambda 1 kurang 6 lambda 1 adalah min 5 lambda 1 sama dengan 0. Berarti lambda 1 adalah 0. Nah, di sini Anda tahu lambda 1 tambah 3 lambda 1 tambah lambda 2. Boleh pilih ya. Pertama atau kedua terserah. Nah, 3 kali lambda 1 0 tambah lambda 2 sama dengan 0. Berarti lambda 2 berapa? 0 juga. Apa kesimpulannya? Bahwa lambda 1 dengan lambda 2 sama dengan 0 mempunyai solusi apa? Mempunyai solusi trivial. Ketentuannya kalau semuanya serba 0 maka vektor A dan B bebas linear. Sesuai kan dengan yang yang tadi yang saya tulis tadi bebas linear. Coba lihat yang syaratnya tadi apa? Tik aman. Loncengnya tutup. Ini kan sesuai bebas linear ya. Yang ketiga pakai matrik. Ya nak? Yang ketiga kita gunakan yang dan untuk bersama matriknya tadi kita salin ya. Apa lambda 1 tambah 2 lambda 2 sama dengan 0 ya kan? Mana tadi? Ya 3 1 2 3 1 ya. 3 lambda 1 3 lambda 1 tambah lambda 2 sama 0. Ini menjadi persama matriknya apa? Halo. 1 2 3 1 lambda 1 lambda 2 ini 0 0. Ini matrik A, matrik variabel, matrik tetapnya 0. Matrik kolom 0. Maaf. Determinan A adalah determinan dari 1 2 3 1. Adalah AC kali diagonal utama apa tuh? 1 kali 1 ya nak? Dikurang AC kali diagonal yang lain. Apa? Halo? 2 kali 3. Hasilnya apa? 1 dikurang 6 adalah min 5. Min 5 ini tidak sama dengan 0. Ketentuannya apa tadi? Halo? Ya. Kalau determinan tidak sama dengan 0, maka vektor A dan B bebas linear. Ya, enggak? Ya kan? Determinan tidak sama dengan 0 kan? Sama dengan min 5 tidak sama dengan 0, maka vektor A dan B bebas linear. Itu Anda lihat yang saya tulis yang tadi, berarti syarat itu terpenuhi. Betul enggak? Iya. Bebas linear kan? 3 cara. Yang satu sekilas, selayang pandang. Ya. Itu enaknya kalau pakai ini nggak hilang ya, bisa back kembali lagi yang tadi. Kalau saya hapus, hilang udah kan? Kalau di whiteboard yang di papan itu hilang. Oke, kita ada lagi yang contohnya yang 3 vektor, 3 dimensi. Sebentar lagi. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Berarti sudah gini vektor A apa? Vektor kombinasi linear eh, selesai. Sudah tuh bebas linear atau tidak bebas linear sudah selesai. Mungkin sedikit kita masuk basis, baru masuk ke nilai eigen, vektor eigen itu yang agak panjang ya. Itu biasanya suka diuji ya, bebas apa? Carilah nilai eigen dan carilah vektor eigennya. Kata eigen itu karakteristik. Jadi nilai eigen, nilai karakteristik, vektor eigen, vektor karakteristik sama ya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan number 3. Diketahui, ya, diketahui vektor A adalah 1
min 1,0. Vektor B diketahui 3 min 1. Vektor C diketahui 5, 3, min 2. Pertanyaannya sama, tapi ini 3 vektor ya. Apakah vektor A, B, dan C bebas linear atau tidak bebas linear? Atau tidak bebas linear? Kalau ini secara apa ya, dua cara ya. Cara kedua yang menggunakan nilai lambdanya dicari apakah solusi trivial atau non trivial. Satu lagi hitung determinannya ya. Dua cara. Yaitu apa? Solusi. Nah, yang pertama kita pakai lambda itu. Sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B tambah sekian kali vektor C. Apakah vektor 0? Kita masukkan. Sekian kali vektor A-nya berapa? 1 min 1, 0 dalam bentuk matrik kolom. Ditambah sekian kali itu lambda 2 kali vektor B. Ditulis juga dalam matrik kolom. 1, 3 min 1 ditambah lambda 3 kali vektor C. C-nya apa? 5, 3 min 2 sama dengan matrik kolom 0. Halo? Ya. Ya, ada 3 persamaan. Ada 3 persamaan. Jelas sampai sini? Halo. Ya. Memang aljabar linear tidak sesulit kalkulus ya. Nah, Anda kan next semester genapnya Anda pasti kalkulus. Ya. Tapi nanti saya berikan 13 whiteboardnya atau sebagai lesson-nya, kemudian 26 video. Ya. Jadi Anda bisa belajar di sana. Tapi kalau mau lengkapnya sebetulnya yang saya ngajar yang di program ganda ya, CS Mat dan CS Stat. Oke. Jadi ini jadi apa nih? Halo? Persamaannya jadilah Anda lihat lambda 1 kali 1 apa? Lambda 1 tambah lambda 2 kali 1, lambda 2 tambah lambda 3 kali 5, 5 lambda 3. Berarti hasilnya sini lambda 1 tambah lambda 2 tambah 5 lambda 3 sama dengan 0. Ya nak? Persamaan kedua min lambda 1 tambah 3 lambda 2 tambah 3 lambda 3. Ya nak? Min lambda 1 tambah 3 lambda 2 tambah 3 lambda 3 sama dengan 0. Persamaan ketiga 0 lambda 1 tidak ditulis ya. 0 lambda 1 tidak ditulis. Min lambda 2 min 2 lambda 3. Min 1 lambda 2 min 2 lambda 3 sama dengan 0. Jadi 3 persamaan dengan 3 variabel. Ya. Halo? Nah, mungkin kita ambil persamaan 1 dan 2-nya. Lambda 1 tambah lambda 1 tambah lambda 2 tambah 5 lambda 3 sama dengan 0. Persamaan kedua min lambda 1 tambah 3 lambda 2 tambah 3 lambda 3 sama dengan 0. Nah, Anda lihat karena persamaan ketiga tidak ada lambda 1-nya, maka persamaan 1 dan 2-nya kita hilangkan lambda 1-nya. Betul enggak? Menghilangkannya menjumlah atau mengurang? Mengurangi. Jumlah kan? Plus lambda 1 min lambda 2 kan saling meniadakan 0 hasilnya. Jumlahkan berapa nih? Halo? 1 lambda 2 tambah 4 lambda 2 berapa? 4 lambda 2
5 tambah 3, 8 lambda 3 sama dengan 0. Kalau ini diperkecil, dibagi 4, berapa? Lambda 2 tambah 2 lambda 2 sama dengan 0. 3, sorry. Nah, terus ini lambda 2 berapa? Min 2 lambda 3, betul nggak? Ya. Nah, ini juga kalau persamaan ketiga ini kali min 1, jadi apa? Lambda 2 tambah 2 lambda 3 sama dengan min kali 0, 0 juga. Sehingga lambda 2 berapa? Min 2 lambda 3, betul nggak? Ya belum kita tahu lambda 1 dalam lambda 3. Ambil salah satu. Yang paling persamaan 1 atau 2? Kalau saya pilih persamaan 1. Ya, persamaan satunya lambda 1 tambah lambda 2 tambah 5 lambda 3 sama dengan 0. Yang kita mau tadi lambda satunya. Jadi lambda 1 tambah lambda 2, sorry, lambda 2 dalam lambda 3. Apa? Halo? Berapa? Lambda 2-nya adalah min 2 lambda 3 enggak? Min lambda 2-nya adalah min 2 lambda 3 tambah 5 lambda 3 sama dengan 0. Ini bisa dijumlahkan. Lambda 1 berapa? 5 kurang 2 plus 3 lambda 3 sama dengan 0. Sehingga lambda 1 adalah minus 3 lambda 3. Betul nggak? Halo? Jadi lambda 1 ini lambda 2-nya sama ya. Ini sama sama ini. Lambda 1 ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apakah kesimpulannya halo? Lambda 1, lambda 2, lambda 3 apa? Lambda 1-nya min 3 lambda 3. Lambda 2-nya min 2 lambda 3. Lambda 3 ya lambda 3. Ini apa? Mempunyai solusi non trivial. Betul nggak? Banyak jawab ya. Ini mempunyai singkat solusi non trivial. Ya, non trivial. Kalau dia mempunyai solusi non trivial, maka apa tuh? Veto A, B dan C gimana? Non trivial. Non trivial itu kan terikat. Kalau terikat apa? Tidak bebas linear. Ya enggak? Non trivial. Dia tadi yang di atas tadi. Mana yang tadi di atas? Halo, yang di atas. Kalau non trivial tidak bebas linear. Ya enggak? Atau determinannya A ya sama dengan 0 ya. Jadi di sini karena ini non trivial maka Anda jawab jadi vektor A, B dan C tidak bebas linear ya. Tidak bebas linear. Jelas sampai sini? Tidak bebas linear. Oke. Cara ini ada cara pertama tadi ya. Ini cara pertama. Sekarang cara kedua gimana? Cara kedua dia menggunakan determinan karena matriknya bujur sangka. Ya. Jadi persamaannya tadi kita salin persamaannya apa tadi? Halo. Persamaannya apa tadi? Lambda 1 tambah lambda 2 tambah 5 lambda 3 sama dengan 0. Persamaan keduanya min lambda 1 tambah 3 lambda 2 tambah 3 lambda 3 sama dengan 0. Persamaan ketiga min lambda 2 min 2 lambda 3 sama dengan 0. Kemudian ini dijadikan dalam persamaan matrik. Gitu ya. Sama dengan matrik kolom 0. Ini apa? 1, 1, 5, min 1, 3, 3. Nah, ada tuh 0 ya. Nggak ada tuh 0, 0, min 1, min 2. Sini apa? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Sini 0. Ini adalah matrik koefisien A, variabel, suku tetap matrik kolom 0 ya. Nah, hitung determinan A-nya. Berapa? Halo? Determinan dari 1, 1, 5, min 1, 3,
3, 0, min 1, min 2. 3 kali 3 boleh gunakan cara cara sarus ya. Cara sarus ditambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya nah. Kelompok plus yang ini diagonal utama, sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Ini adalah kelompok plus. Nah, berapa nih? Ini determinan A-nya adalah apa? 1 kali 3 kali min 2. Min 6. Ya nak? 1 kali 3 kali 0. 0. 5 kali min 1 kali min 1. Plus 5. Dikurangi. Kelompok min adalah yang sejajar dengan diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Ya nak? Ini kelompok min. Apa? 5 kali 3 kali 0. 0. 1 kali 3 kali min 1. Min 3. 1 kali min 1 kali min 2. Plus 2. Betul nggak? Jadi hasilnya min 6 tambah 5. Min 1 dikurang min 3 tambah 2. Min 1. Hasilnya min 1 tambah 1. Hasilnya 0. Ketentuannya tadi apa? Kalau apa ketentuannya? Kalau determinannya 0, maka vektor ABC tidak bebas linear. Ya nak? Ya tadi kan? Vektor ABC tidak bebas linear. Jadi tinggal jawab. Kalau 0, maka vektor A, B, dan vektor C tidak bebas linear. Sudah jelas sampai sini? Halo? Tidak bebas linear. Jelas ya? Yes. Itu tak itu. Wah, nggak cukup waktunya kan ya. Kalau 4 SKS enak ngajarnya. Cuma 2 SKS. Kalau dulu saya ngajar di jurusan matematik atau jurusan statistik, itu mereka 4 SKS. Sekarang mereka pecah 2 nggak? Jadi linear algebra sama advanced linear algebra. Sama ya, totalnya 4 juga. Kalau dulu sekalian 4. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Any question so far? Halo? Hah? 4 kali 4 apa? Biasa setelah nilai eigenvektor itu harusnya. Nilai eigenvektor belum. Kita setelah ini kita belajar basis sebentar, masuk ke nilai eigenvektor. Oh ya, ini sebentar nilai eigenvektor nih. Kita masuk. Nah, harusnya kalau sampai sana aman ya. Kalau dulu materinya sampai sana. Belakangan ini ditambah lagi yang itu transformasi linear. Itu saya ya. Ya, saya akan bahas soal tahun yang lalu ya. Tahun yang lalunya saya akan bahas, tapi keluarnya belum tentu mirip ya, karena dosennya lain lagi. Kalau dosen yang sama kemungkinan mirip-mirip ya. Baik, kita masuk dengan topik baru lagi, yaitu nilai eigen dibagi 2 ya. Ini adalah nilai eigen atau nilai karakteristik disebut juga nilai eigen. Ya, ini disebut juga nilai eigen atau dalam bahasa Inggris eigenvalue. Sama ya. Eigenvalue. Value kan nilai. Ya. Lambangnya adalah lambda ya, lambangnya lambda. Kemudian ada vektor
vektor karakteristik. Vektor karakteristik. Disebut juga vektor eigen. Dalam bahasa Inggris, eigenvektor. Eigenvektor, vektor pakai C ya. Kalau Inggris vektor. Lambangnya vektor X ya. Vektor X tidak boleh sama dengan vektor 0. Hati-hati. Vektor eigen vektor atau vektor eigen itu lambangnya vektor X tidak boleh sama dengan vektor 0. Jadi vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0 ya. Halo. Oke. Nah, sebentar lagi ini sedikit menyinggung transformasi vektor eigen itu sama dengan matriks A wujud sangkar dikali vektor eigen yang sama dengan yang setara dengan nilai eigen kali vektor eigen. Halo. Transformasi vektor eigen itu sama dengan matriks wujud sangkar A dikali vektor eigen sama dengan nilai eigen lambda dikali vektor eigen X. Yang kalau saya ambil ini ya, coba lihat. Apakah A sama dengan lambda? Pertanyaannya. Halo. Apakah A sama dengan lambda? Hati-hati. A itu apa tadi? Matriks wujud sangkar. 2 kali 2, 3 kali 3. Lambda itu apa? Bilangan skalar. Apakah matriks sama dengan bilangan skalar? Tidak. Jadi jawabannya tidak. Ya. Karena ini mah matriks ya. A itu matriks, sedangkan ini bilangan. Bilangan skalar. Jelas ya? Kalau matriksnya sampai yang sini aman. Tapi kalau matrik teruskan dengan transformasi linear, waktunya tidak cukup. Ya. Kalau dikebut-kebut bisa, tapi tidak ngerti. Ya. Percuma kan? Ya. Oke, sampai sini jelas? Ya. Nanti hubungan ini yang bisa menentukan nilai eigen atau nilai karakteristik atau eigen value. Kemudian bisa menentukan juga vektor eigen, vektor karakteristik atau eigen vektor. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Aljabar linear apa masalah ini nilai eigen atau eigen ini sangat banyak dipakai sebetulnya orang teknik ya, paling banyak pakai. Banyak masalah yang apa yang berhubungan dengan teknik yang dipakai. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh. Sudah? Halo, mau diputar dulu. Contoh kita ambil yang sederhana dulu. Misalnya matri A 2 kali 2 diketahui 1, 1, 4, min 2. Given ya. Diketahui ini given. Dan vektor eigennya diketahui 1, 1. Kemudian tentukan nilai eigennya tanya.
tentukan nilai eigen atau nilai eigen, nilai karakteristik dengan lambang lambda, ya nak. Nah, tadi yang pakai yang ini, yang tadi ini. Matrik A bujur sangkar kali vektor eigen sama dengan nilai eigen kali vektor eigen, ya. Kita ambil ya. Halo. Kita ambil tadi apa? Matrik A bujur sangkar kali vektor eigen adalah nilai eigen kali vektor eigen X, ya. Dan maksud A-nya adalah 114-2 dikali vektor eigennya 11 sama dengan nilai eigen yang dicari, yang ditanya, kali vektor eigen 11. Apa yang terjadi? Ini kita kaliin dulu. Baris 1 kali kolom 1. Apa hasilnya? Halo, 1 kali 1, 1. Gitu kan? Tambah 1 kali 1, 1. Berikutnya baris kedua kali kolom pertama. Jadi apa? 4 kali 1, 4. Ditambah min 2 ke 1, min 2. Hasilnya adalah lambda kali 11. Ini hasilnya apa? 2 sama dengan lambda kali 11. Kalau ini kita keluarkan bilangan skalarnya 2, gini enggak jadinya? 2 kali 11 dengan lambda kali 11. Berarti lambdanya sama dengan 2, ya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang teorinya. Bagaimana mencari nilai eigen? Mencari rumusnya, ya. Halo? Sudah? Halo? Sekarang mencari nilai eigen dan vektor eigen. Mencari nilai eigen. Nilai eigen itu juga nilai karakteristik, ya. Lambda lambangnya dan vektor eigen. Vektor eigen. Ingat vektor eigen, vektor X tidak boleh sama dengan vektor 0. Nilai eigen, vektor eigen. Oke, ya. Nah, kita ambil yang tadi itu. Hubungannya apa? Transformasi vektor eigen adalah matrik A dikali vektor eigen sama dengan nilai eigen lambda kali vektor eigen X. Enak. Yang tadi kan ini kan? Yang saya tulis yang di atas tadi ini. Apakah A sama dengan lambda? Tidak, ya. Nah, berikutnya. Ini boleh enggak? Saya sisip kali I kali X. Ini adalah matrik identitas atau sebut matrik satuan. Ya, matrik satuan sama dengan sorry. Maaf. Bukan di sini, yang di lambdanya, ya, sorry ya. Ini saya balik dulu. Saya balik jadi apa? Nilai eigen kali vektor eigen adalah matrik bujur sangka A kali vektor eigen. Kemudian lambdanya ini tadi supaya jadi matrik ini saya kali I, ya. I itu adalah matrik identitas. Tidak merubah nilainya kan? Kalau kali I kan, halo, Ya. I kali X juga kan? Itu. Iya. Terus dipindahkan secara jabar lambda I kali vektor X dikurang A. Matrik berdasarkan A kali vektor eigen X adalah vektor 0. Enak. Ini vektor, ya jangan 0 ya, vektor 0. Kemudian ada yang sama enggak sini? Vektor eigen, keluarkan lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0.
ada buku yang terbalik ya. Kalau ini dibalik, ya seperti tadi ini, AX ini lambda IX, ini terbalik nih, A kurang lambda I. Boleh ya? Ada buku yang lain tulisnya A kurang lambda I kali vektor egen X dengan vektor 0. Sampai sini jelas? Halo? Ya. Nah, inilah yang dinamakan apa? Ada yang tahu? Lambda I kurang A kali vektor egen X dengan vektor 0. Ini yang disebut ruang vektor. Ruang vektor. Ruang itu space. Ruang vektor. Jadi vektor space. Ya. Ini adalah ruang vektor. Ya, persamaan ruang vektor. Eh, sorry. Dinamakan ruang egen ya. Sorry. Ya, karena ruang vektor ini dinamakan ruang egen. Ya, ini ruang egen. Ruang karakteristik ya sama. Ruang egen ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mencari vektor egen. Ya. Untuk mencari vektor egen. Ya, untuk mencari vektor egen, vektor X ya. Vektor X tidak boleh dengan vektor 0 tadi. Ya. Setelah apa? Diketahui nilai egen. Jadi kita bisa cari vektor egen setelah diketahui nilai egennya. Nilai karakteristik sama ya. Lambda. Halo? Sampai sini jelas? Nah, kemudian ingat ya. Sampai sini jelas ya. Ini mungkin teorinya baru. Nah, tadi kan kita dapat lambda I kurang A kali vektor egen X sama dengan sama dengan vektor 0. Dan kita tahu ini tidak boleh sama dengan vektor 0. Ya nak? Kalau ini tidak boleh sama dengan vektor 0, yang mana vektor 0 kalau gitu? Yang ini nak? Halo? Kalau vektor egen X tidak boleh senol, berarti lambda I kurang A lah yang sama dengan vektor 0. Ya. Nah, artinya apa? Artinya eh, lambda I ini sendiri matrik 2 kali 2 misalnya. Kita ambil contoh 2 kali 2. Berarti ini lambda I matrik, A juga matrik. Nah, vektor nolnya juga harus jadi matrik. Matrik 0. Misalnya kalau 2 kali 2 begini enggak jadi. Halo? Nah, kalau demikian berapa determinan? Determinan lambda I kurang A sama dengan determinan dari matrik 2 kali 0. Hasilnya apa? Lambda I kurang A, determinan dari A adalah sama dengan 0. Nah, kalau determinan dari matrik 0 kan 0 kan? Nah, ini yang disebut persamaan egen. Ya, ini ya yang disebut persamaan karakteristik atau persamaan egen. Ini adalah disebut persamaan egen, persamaan karakteristik sama ya. Gunanya ini untuk apa? Untuk mencari nilai egen. Ya, untuk mencari nilai egen. Jadi ini dulu ya. Sebetulnya ini dulu persamaan egen itu mencari nilai egen. Setelah nilai egen baru pakai ruang egen tadi, ruang egen untuk mencari vektor egen. Terbalik ini ya. Jadi ketemunya. Oke, saya khawatir saya absensi dulu ya. Eh, kok banyak amat. Halo.
Alvin Wijaya Hakim. Ngapa? Error. Kemudian Charles Dano Huang. Ada? Tidak ada. Davin Valentino. Ada enggak? Ada. Leon Antonio Lee. Ada? Mengapa? Error. Kemudian Ethan Maxilian Clementus. Mengapa? Nggak ada ya? Terus Frederick Dalima. Mengapa? Error. Oke, Gali Alif. Mengapa? Error. Glendon. Mengapa? Lupa. Oke. Kemudian Jordan Tio. Ada Jordan Tio? Tidak ada. Justin Andrian. Error. Oke. Maverin Liang Alianto. Ada? Tidak ada. Nicholas Anthony Hernando. Ngapa? Error. Terus Orlando Diamond Prasetyo. Ada? Tidak ada. Apa nih? Rayana Richard. Ada? Tidak ada. Namanya Rayana Richard. Ada. Verdio Alvarez. Tidak ada juga. Oke. Yang lain sudah hadir. Yang nggak panggil berarti hadir ya. Sudah masuk. Listen log. Oke, karena waktunya terbatas, jadi minggu depan masih ada kuliah ya, terakhir. Tetapi keesokannya, Kamis depan, Jumat depan tuh ada tambahan, untuk pengganti GSLC waktu BFest Business Festival ya. Baik, kita sampai sini saja ya.